Sebelum mulai video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Rafael Michael. Saya beri waktu 5 detik ya. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Halo Beauty Brainer, balik lagi sama saya Rafael Michael. Nah, seperti biasanya kita akan bahas hal-hal seputar skincare, kosmetik, dan bisnis dari sudut pandangnya pabrik Maklon Skincare dan Kosmetik. Nah, hari ini kita akan bahas tentang pentingnya menentukan harga jual produk. Nah, jadi banyak orang-orang tuh datang ke saya, datang ke MPM Beauty untuk diskusiin tentang gimana sih jualannya, gimana sih bikin harga jualnya, gimana sih bikin brandnya gitu. Jadi yang sekarang kita mau bahas tuh harga jualnya sebenarnya harusnya gimana sih untuk ditetapin di sebuah brand tertentu gitu. Jadi harga jual produk ini ada dua sisi ya, bisa ningkatin jumlah penjualan, bisa juga mengurangi jumlah penjualan. Ya iyalah ya, emang kayak gitu kan. Cuma inti utamanya adalah kita harus tentuin sebenarnya target market kita kemana gitu. Jadi nggak akan ada kata ketinggian untuk target market yang pas atau kerendahan untuk target market yang pas gitu. Kita harus temuin balance-nya di mana sebenarnya. Jadi kalau orang bilang harga jual rendah akan menarik lebih banyak calon pembeli, itu nggak sepenuhnya benar gitu. Karena sebenarnya kalau kita mau nyasar target market low sekalipun, kalau harga kita terlalu low, itu nggak tentu bagus juga untuk keberlangsungan bisnis kita. Karena di sini mungkin kita nggak bisa branding, kita nggak bisa marketing, ujung-ujungnya jadi brandnya tuh nggak kemana-mana gitu. Makanya target market penting untuk penentuan harga. Nah, jadi jangan ada mindset kalau satu-satunya faktor yang menarik konsumen untuk beli produk kita itu cuma harga doang. Kesalahan yang terbesar dilakukan pebisnis adalah percayanya itu harga doang yang bisa dorong penjualan. Padahal banyak hal-hal lain yang nggak kalah penting, seperti kemampuan kita branding, kemampuan kita marketing, kemampuan kita bikin produk, inovasi produk, dan kualitas produk itu sendiri. Makanya banyak produk yang mahal-mahal juga tetap laku gitu. Dan nggak banyak juga ya produk-produk yang emang harganya low ya. Banyak juga nih produk-produk yang harganya low, murah banget, tapi brandnya nggak kemana-mana, nggak laku gitu. Karena bukan itu doang penentunya, bukan cuma harga doang. Jadi sebelum luncurin suatu produk, baiklah didiskusikan dulu, atau kita harus menyadari resiko waktu kita nentuin harga tuh gimana. Harga kita ketinggian seperti apa, rendah seperti apa, tergantung sama target market kita nantinya gitu. Kita sendiri kan, kalau kita ngebayangin diri kita sendiri sebagai calon konsumen, kita kan kalau emang harganya kemahalan kita juga nggak bakal beli gitu. Padahal ada barang-barang lain yang fungsinya sama, manfaatnya sama, tapi kalau dia kemahalan kita nggak beli. Tapi yang murah juga sama, brand yang nggak bagus kita juga takut. Itu karena banyak kan comparisonnya. Jadi itulah pentingnya untuk kita nentuin harga yang bener. Karena harga ini salah satu kuncinya nih untuk bisa sukses di industri skincare, kosmetik, atau industri lainnya dalam berhubungan dengan branding sama marketing gitu. Jadi banyak faktor yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan harga jual produk. Tapi ya itu, kunci utamanya kalau cuma satu, follow your customer deh ya. Ikutin customer kalian. Makanya tadi saya bilang target market penting, karena target market ini yang bisa nentuin sebenarnya gue mau survei kemana sih gitu. Saya mau survei kemana sih, itu yang penting. Ya, jadi yang pertama, tips-tipsnya adalah yang pertama itu harus follow your customer, kenali konsumen Anda ya. Kalau udah nentuin, oke, target market saya itu ke market yang middle. Market middle itu apa? Oh, wanita-wanita yang kerjanya di kantoran misalnya. Umurnya berapa? Umurnya misalnya 20 sampai 25 tahun. Oke. Wanita kantoran umur 20 sampai 25 tahun itu yang jadi target market kita untuk research. Kita tanyain, sebenarnya harga yang pas untuk kamu beli satu produk skincare ini atau kosmetik ini berapa? Gitu. Tanya ke mereka, kita dapat insight, mereka oke-nya untuk dapat di harga berapa. Kalau emang nggak mau, kalau itu kan sisinya interview. Kalau emang maunya dengan kuesioner, ya dikasih lah pilihan. Harga berapa yang cocok? Misal, satu paketan skincare, 200 sampai 250 ribu, 250 sampai 300 ribu, 300 ribu sampai 350 ribu. Jadi orangnya tinggal milih gitu, gampang, nggak usah ngisi esai. Karena pengalaman saya kalau di riset, disuruh ngisi esai, itu banyak yang kagak diisi. Jadi dibikin pilihan ganda aja gitu. Ya. Terus yang kedua, kita harus ketahuin biayanya. Waktu orang-orang mau maklon ke MPM, mereka harusnya udah bisa nyebutin ya.
mereka harus bisa nyebutin biayanya berapa. Dan kita sendiri kalau emang mau maklon ke tempat lain gitu ya, atau ke pabrik-pabrik, kita harus tahu budget kita tuh berapa. Ya, kita harus spare berapa, budget kita untuk bikin produk A berapa, B berapa gitu. Jadi itu akan memudahkan tim dari kita juga, dari pabrik, tim pabrik akan dimudahkan dengan, oh udah ada budgetnya nih segini, kita harus bikin kualitas tertinggi dengan budget segini. Jadi udah pasti sesuai dan mempercepat proses kita punya panel tes ya, biasanya tes ke consumer gitu. Dan secara margin profit juga kita udah tahu, udah pasti oke. Bukannya kita datang ke sebuah pabrik, suruh dia buatin, tapi totalnya yang dibuatin harganya jauh lebih tinggi, kemahalan. Nah itu susah nanti kita, nggak sesuai target market, kita bahaya. Atau enggak, kemahalan, terus kita nggak bisa punya margin untuk marketing sama branding, itu juga bahaya gitu. Kalau dari MPM, kita bakal pertimbangin hal itu juga. Kita mau klien kita yang punya brand-brand bisa ngembangin dari sisi marketing dan brandingnya juga. Makanya biasanya kita akan tanya dan kita sesuaikan dengan budget tersebut gitu. Nah, karena waktu kita bikin biaya itu nggak semata-mata cuma harga bikin produk skincare murah banget ya gitu. Nggak gitu doang, tapi kan kita harus perhatiin biaya-biaya di lainnya apa aja gitu. Contoh, biaya sewa kantor, sewa toko, tenaga kerja, dan banyak hal lagi yang kita perlu ada expense di sana gitu ya. Terus yang ketiga, kita harus tahu goals kita mau kemana, pendapatan kita mau berapa, dan itu bisa nentuin harga jual kita juga gitu. Kalau kita maunya gede di market low dengan harga murah ya kita harus bikin harganya murah. Kalau kita mau profitnya jauh lebih tinggi lagi gitu, itu kita harus bikin juga gitu ya. Karena ada konsepnya itu mau diuntungin di mana. Kalau dari 3 hal, mau diuntunginnya dari sisi produknya ya, mau kita spend HPP kita di mana dari 3 hal ini, produk, marketing ya, atau distribusi. 3 ini aja, 3 kunci utamanya ini, produk, marketing, sama distribusi. Kita mau taruh di mana budget HPP kita, dan ini sifatnya presentase kan. Banyak orang yang produknya bagus, ya udah nggak usah dimarketingin lagi yang terlalu gede, karena produknya udah jalan sendiri. Ada yang juga yang jual produknya jelek, tapi di marketingnya habis-habisan, laku juga gitu. Atau produknya jelek, marketingnya jelek, tapi sistemnya jualannya macam MLM gitu misalnya. Atau enggak produknya biasa aja, ya produknya biasa aja, terus dari sisi marketing biasa aja, distribusinya dikencengin, digedein, terus laku keras di mana-mana, karena yang ngejualin ini distributornya dapat untungnya gede. Jadi 3 aspek ini harus kita tentuin mau berapa persen di setiap aspeknya gitu. Nah terus yang keempat, kita harus kenalin kompetitor kita juga. Jangan sampai udah dapet survei, totonya kompetitornya juga udah mirip-mirip, atau enggak kompetitornya udah oke, jualannya banyak, harganya murah, kita ngasih harganya ketinggian. Kita harus lihat juga marketnya, kompetitornya gimana gitu. Terus yang kelima, nah itu yang tadi saya bilang, target market, pangsa pasar yang tuju itu siapa, itu paling penting sih. Untuk nentuin harga jual itu penting banget untuk sebuah brand atau sebuah perusahaan, jadi jangan sembarangan, jangan asal-asalan. Tahu dulu harganya rata-rata berapa, dan follow your customer. Nah, selain faktor-faktor tadi, berarti yang pentingnya adalah 2 hal. Ya, kan tadi banyak kita bahas. 2 hal terpentingnya yaitu follow your customer dan pantau sebenarnya marketnya gimana, kompetitor jualnya harga berapa. 2 itu aja. Lakuin pendekatan ke konsumen, dapetin feedback, nggak cuma harga. Feedback itu bisa banyak hal ya, bisa dari sisi produk, dari sisi packaging, dan dari sisi banyak hal, karena kita jualannya ke konsumen, bukan ke diri sendiri. Yang menurut kita bagus, belum tentu menurut konsumen bagus. Harga jual yang tepat akan menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu bisnis, itu salah satu faktornya, iya. Makanya pertimbangin dulu faktor-faktor tadi, untuk nentuin nilai jual produk Anda. Sekian aja pembahasan saya tentang bikin harga produk. Kalau emang mau diskusi seputar pembuatan harga produk skincare dan kosmetik, boleh langsung kontak saya, Instagram, ataupun tim MPM Beauty, di Instagram MPM Beauty juga bisa. Semoga informasi bermanfaat dan brand Anda bisa sukses sampai ke titik yang Anda mau. See you on the next video, bye-bye. Untuk beautypreneur yang ingin memulai atau mengembangkan bisnis kecantikan, serta membutuhkan bimbingan dan pelatihan untuk menjalankan bisnis kamu, silakan konsultasikan ke RM Management melalui Instagram @RafaelMichaels untuk solusi bisnis kecantikan kamu. Together we grow.
Dan untuk beautypreneur yang ingin membuat produk skincare dan kosmetik dengan brand kalian sendiri, atau untuk kalian yang udah punya brand dan ingin mengembangkan lagi SKU produknya, silahkan langsung konsultasikan ke tim MPM Beauty dengan cara klik link yang ada di deskripsi ya.